Saudara, polemik mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Ini bukan kali pertama, saudara. Awalnya, gugatan mengenai ijazah Jokowi ini muncul pertama kali di tahun 2022 yang kemudian dicabut. Di mana kala itu yang dipersoalkan adalah soal ijazah sekolah Jokowi. Namun, baru-baru ini isu terkait hal itu kembali mencuat. Bahkan massa dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi keaslian ijazah Jokowi. Dan inilah saat massa yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 15 April lalu. Massa sebelumnya memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Masjid Kampung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menuju Fakultas Kehutanan. Dalam aksi ini, massa mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di antara peserta aksi terdapat pula Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang juga mengungkapkan keraguannya atas ijazah Jokowi. Saya yakin memang ijazahnya itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf abal-abal. Di sini sesungguhnya yang diperlukan itu ketulusan dan kejujuran ya. Jadi kalau kalian jujur, yes memang kita punya pressure ya politik dari kekuasaan yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat lain kecuali sesuai dengan pesan kekuasaan. Tak hanya melakukan aksi di Universitas Gadjah Mada, massa yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA kemudian mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada 16 April 2025. 3 orang perwakilan akhirnya diterima oleh Jokowi di kediamannya. Pertemuan berlangsung kurang dari setengah jam, di mana perwakilan tim pembela ulama dan aktivis menyebut bahwa tujuan mereka tidak tercapai karena mereka bermaksud untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Sementara menurut Jokowi, ia hanya akan menunjukkan ijazah asli jika diperintahkan oleh pengadilan. Tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Lalu kita sampaikan bahwa pengadilan itu juga sudah pernah kita lakukan dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintahkan. Bahkan sebelum sampai kepada pokok perkara pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Keraguan atas keaslian ijazah Jokowi mulai dicuatkan kembali oleh mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasyolan Sianipar. Rismon mempertanyakan penggunaan font Times New Roman dalam dokumen tersebut yang disebut-sebut belum ada di era di tahun 1980-an. Hal tersebut disampaikannya di media sosial beberapa waktu lalu. Namun tudingan tersebut kemudian diklarifikasi langsung oleh Universitas Gadjah Mada selaku pihak kampus yang mengeluarkan ijazah.
UGM memastikan Joko Widodo merupakan salah satu alumnusnya dari Fakultas Kehutanan di tahun 1985. Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, mengatakan pihaknya memiliki dokumen ijazah Jokowi yang dipertanyakan keasliannya. Meski demikian, ia juga menegaskan tidak akan memperlihatkannya kecuali ada perintah dari lembaga hukum formal. Bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini, mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah, nanti silakan persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap misalnya sebagai saksi ya. Atas berbagai tudingan yang ditujukan kepadanya soal ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertimbangkan langkah hukum. Menurut kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, pihaknya ini akan melaporkan perihal persoalan tudingan ijazah palsu ini ke polisi. Namun, tim kuasa hukum masih menunggu arahan dari Jokowi. Tim kuasa hukum Jokowi pun mengaku sudah hampir final dalam menyiapkan dokumen terkait tuduhan ijazah palsu. Saat ini kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menjelaskan pihaknya tengah berkomunikasi intens dengan Jokowi. Bahkan tim kuasa hukum sudah mengantongi 4 nama yang berpotensi untuk dilaporkan. Sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengkonfirmasi verifikasi ijazah Bapak. Karena ini sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi? Jadi kami lihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak. Dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Sebelumnya, persoalan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pernah masuk di ranah pengadilan. Salah satunya pada Oktober 2022, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dugaan tudingan memakai ijazah palsu saat mendaftar untuk mengikuti Pilpres 2019-2024. Bambang kemudian mencabut gugatan setelah sidang perdana digelar. Namun, Bambang ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran ujaran kebencian. Kuasa hukum Bambang Trimulyono sendiri mengaku kesulitan menyiapkan pembuktian gugatan karena Bambang Trimulyono ditahan. Di mana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami Bambang Tri ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi tadi hanya percaya kepada Bambang Tri, kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara. Menanggapi tudingan ijazah palsu Jokowi, kala itu sejumlah teman kuliah seangkatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ramai-ramai memamerkan ijazah mereka. Ijazah-ijazah tersebut mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan ijazah Joko Widodo adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus di tahun yang sama, yakni tahun 1985. Langkah menunjukkan ijazah ini sebagai bentuk dukungan dan pembuktian bahwa Jokowi memang benar alumni Fakultas Kehutanan UGM.
Tidak lagi dipersoalkan, karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami, dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Dan wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda, jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sampai dengan pendadaran selesai. Setelah itu baru diwisuda. Saudara, tudingan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi di UGM masih terus bergulir. Meski dari kampus UGM maupun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah mengonfirmasinya. Semoga pada akhirnya persoalan ini akan terselesaikan dengan baik dan memberi kejelasan bagi semua pihak.